Dari Jogja. Ya. Mm. Di Ini sedang berkunjung ke Sedap Malam bersama teman-teman. Kita sedang napak tilas napak tilas perjalanan sastrawan asal Sragen Pak Danarto. Saya Grace dari Jogja bersama teman-teman Hyphen dan sejumlah seniman dan peneliti lainnya sedang menelusuri perjalanan hidupnya seniman asal Sragen namanya almarhum Danarto. Nama saya Rachel, saya dari Jogja. Saya sedang ikut Hyphen bersama dan juga teman-teman lain seperti Tamara, Mbak Grace, dan Mbak Ratna untuk riset, cari tahu, baca-baca, belajar sama teman-teman tentang sastrawan, pelukis, seniman asal Sragen dan apa. Halo, selamat sore. Nama saya Tamara. Saya mahasiswa Ilmu Sejarah di Universitas Sanata Dharma. Saat ini saya sedang bersama teman-teman dari Hyphen. Ada Grace Sambo, ada Ratna Mufida, dan ada Rachel Sari Julita. Surijata. Boleh juga sih. ya. Kami sekarang lagi dalam rangka napak tilas terhadap salah satu teman seniman almarhum Danarto di Sragen. Kemungkinan untuk bekerja bersama, untuk menciptakan sesuatu bersama gitu. Dengan bentuk kesenian. Iya. Oke, masuk. Nah, dan kebetulan malam ini kami ada jadwal Zoom yang memang biasanya tiap 2 minggu sekali, tapi semenjak bulan Januari atau Februari ya? Jadi seminggu sekali gitu dengan tim peneliti yang lain dan seniman-seniman yang lain. Dan jika teman-teman di sini juga ada yang berminat untuk mengikuti pertemuannya, bisa bareng-bareng kita ke Rumah Lawas ya. Oh, malah Sragen di sini. Iya, ke Rumah Lawas karena kami setting untuk kami kerja malam ini di sana. Oh, gitu. Tapi itu booking meja aja sama Karena TV. pinjam TV. Karena biar bisa zoom bareng-bareng loh. Soalnya kan nggak tahu kan, maksudnya mau ke Sragen, mau ketemu keluarga ya nggak tahu juga misalnya keluarganya tempatnya seperti apa, mau kesini terus kayak tapi kok kayak maksud kita main ngeset aja sih datang ke tempat orang buat meeting, Iya. lebih nggak sopan. Jadi yang gini, Mbak. Santai nih gini. Gitu kan nggak enak loh, masa so asik gitu. Baru datang tiba-tiba okupasi tempat. Oh, nggak masalah. Mau ke sini bebas aja sama senimannya, oke. Iya, sama teman-teman yang meneliti itu sebenarnya yang emang peneliti kayaknya 1, 2, 3, 4 cita setengah lah, setengah kami bersepuluh, setengahnya emang peneliti sama penulis, tapi setengahnya lagi tuh seniman. Tamara juga senimannya juga macam-macam, ada yang ya akarnya sih seni rupa ya, tapi kayak Tamara karyanya lebih banyak performatif, terus Tali. Enggak. ya Istilahnya performance art. istilahnya seni rupa pertunjukan. Terus kalau Saleh itu pelukis tapi dia juga musisi, dia punya band. Stogar itu perupa tapi karyanya selalu ada elemen bunyinya, jadi kayak misalnya karyanya gong tapi dicemplungin ke air terus dia bunyi sendiri. Komposisi ya. Tapi automated gitu, nggak ada musisinya. Terus siapa lagi sih yang seniman? Mbak Sadia. Sadia Ma'ruf, dia stand up comedian. Komika. Komika. Nah, sebenarnya Mbak Sadia
antusias untuk ketemu teman-teman. Iya. Untuk ketemu teman-teman kelompok ketoprak di sini. Karena pengen apa sih dia bilang? Kayak jok-jok lokal tuh lebih menarik buat dia, lebih oke gitu. Bos Adia nih aslinya Pekalongan, tapi sekarang dia pindah tinggalnya di Batam. Terus temen-temen yang ikut penelitian ini sebenarnya nggak semua di Jogja, ya kami aja yang di Jogja, makanya kami yang pergi. Sebagian ada di Jakarta, sebagian lagi ada di satu ada di New York, satu ada di Amsterdam. Ya kan? nggak di satu tempat sebenarnya. Dan udah berapa tahun ya? Terus bentuk kegiatannya gimana Mas? Gue belum punya bayangan sih. Enggak, biasanya yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu Sebelum-sebelumnya sih dia ngobrol, baca tulisannya Danarto, terus menganalisis karyanya dia, terus membangun apa ya, kayak lini masa gitu dari dia lahir sampai meninggal, karyanya itu apa aja, terus karyanya pernah dipamer, mencari lah, menyelidiki sebenarnya buku yang udah terbit apa aja, dia pernah pameran di mana aja, terus penerimaan orang seperti apa terhadap karyanya, terus dia sendiri membicarakan karyanya seperti apa. Kita hari ini bisa membaca karyanya seperti apa. Kalau salah satu yang paling menarik buat sebagian besar dari kami sekarang itu bahwa praktek keseniannya dia itu nggak apa ya, kan kesenian juga ada kubu-kubunya ya, ada yang seni-seni yang pemerintah, iya jelas, sama aja ini. ada seni-seni yang lebih merakyat, terus yang merakyat nggak terhubung sama yang pemerintah. Nah waktu dia mulai berkarya itu dia dan teman-teman seangkatannya waktu itu kelompoknya namanya Sanggar Baru bikin pernyataan kalau dia nggak pro yang kerakyatan, dia juga nggak pro yang dekat sama pemerintah. Jadi ya dia berkesenian untuk berkesenian. Ikuti diskusi ini atau penelitian mengenai Danarto, salah satunya Mas Ale. Mas Ale ini dia musisi dari Jakarta, dia punya beberapa band, salah satunya White Shoes, sama tadi gue lupa terus nyebutin. Dadang. Nah, dia masih kuliah keren banget sih. Kayak ya zaman gue kuliah Ini gue SMP. Jadi Mas Ali ini mau mempresentasikan musik-musik yang ke timuran gitu, nuansa timur. Arab, keturunan Arab. Itu band-band keturunan Arab yang berkarya di Indonesia. Kalau salah bukan timur, Middle East. Kalau ceritanya biasanya nggak Arabnya dari kumpulan, kan ada tuh narasi lakon-lakon ketoprak dari situ, atau bikin sendiri dari Kadang bikin sendiri, kadang ya kita mengambil cerita yang ada terus kita buat. Misalkan kita ambil lakon ini tapi ya tidak harus seperti jalannya seperti ini, tapi dengan bentuk yang lain biar teman-teman juga mudah menangkap. Nah itu sebetulnya kemarin yang paling dekat kepikiran sama gue ya. Maksudnya ya bukan maksudnya ada ceritanya Danarto gitu kan. maksudnya dari cerpen. Bisa dari cerpen, bisa dari apapun, tergantung minat teman-teman di sini ngerespon. Yang mungkin akan kita share materi ke teman-teman di sini. Atau kalau emang pengen tahu lebih jauh apa yang dikerjain, ya diskusinya juga memungkinkan kan? Iya. Iya. Saya ngikutin diskusinya, jadi punya pemahaman yang sama gitu atas apa yang kita kerjain. Ya nggak harus sama sih, sebenarnya bisa dipenggal juga. Kayak yang paling gampang misalnya kita kan hari ini sebenarnya udah bisa menunjukkan ini loh, dari lahir sampai mati secara garis besar, dia naik haji, dia umroh, dia kawin, cerai, apa itu kan udah kelihatan semua sebenarnya kan, kapan dia dapat penghargaan apa gitu. Murtad Kita tuh Itu berarti
temanya ngangkat karya Danarto semua. Penelitian kami begitu, tapi Kalau kegiatannya. kalau kegiatannya mah bisa bebas aja. Maksudnya di mana kita bisa ketemunya sebenarnya dari sini. Kalau cita-cita ke Sragen kan karena kampung halamannya ya, terus masa nggak mulai dari situ sih gitu. Dia juga secara eksplisit minta kalau dia meninggal dia maunya dikubur di samping ibunya, makanya kembali ke sini kan. Terus kami berpikir ya tentu saja kalau bikin pameran gampang aja di Jogja, cuman pertanyaannya kan ya dia lagi dong, kok nggak punya teman baru gitu. Terus mikirnya pengen jalan-jalan bawa ceritanya dia. Kalau di Sragen sendiri orang mengenal dia sebagai apa sih? Ya seniman, tapi yo orang-orang tertentu saja. Tidak luas. Jadi paling mengikuti malah Pak mantan Bupati. Pak Abdus Faturrahman itu ya Karena seniman. pendoponya teater. Gimana? Pendoponya suka dipakai buat teater itu ya? Ya, itu di Serambi itu. Itu pas waktu 40 hari atau 100 hari itu dirayakan di situ. baca puisi dia. Acaranya baca puisi. Di situ. Kalian Padahal dia nggak punya puisi yang bisa dibaca kan? bentuk apa itu? Cerpen palingnya. Iya, bukan. Saya palingnya malah Gondrong. dari apa itu? Dari anu itu. Musyafaat Sapaat itu kan temannya Kak Nun juga. Iya. Katanya dari situ malah. Apa ya? Gimana cara mulainya? Ya nggak tahu, kita nungguin kamu aja. Kalau beberapa waktu ceritanya kayak ada satu murid seni, mahasiswa seni gitu, terus kemudian dia punya hubungan sama penjual batik di pasar sampai pasar Beringharjo, sampai juga anak dosennya gitu. Dia pacarnya dua. Kemudian entah gimana ceritanya dalam satu panggung itu ada dua ruangan yang berbeda, satu rumah profesornya, satu pasar Beringharjo, tapi mereka bisa saling saut-sautan gitu. Kalau yang Belgia sini dan aku bikin grup teater sendiri buat nampilinnya gitu awalnya. Nama grup teaternya Teater Tanpa Penonton gitu. Jadi dia bikin ditampilinnya pertama di Taman Ismail Marzuki, terus dibikinnya kayak penontonnya tuh bisa nyaut juga gitu. Terus ada naratornya gitu, jadi itu kayak juga jelasinnya. Tadi ada Mas Ali itu apa musisi kayak Kanjeng anu progres? Bukan. Bukan. Oh. Ali. Ale itu nama lengkapnya Saleh Hussein. Ali. Oh. Bandnya Kan progres tak minggu ada Mas Ali dari Sragen juga. oh. Itu. Dari progres. Penting Mbak. Kalau sudah malam biasanya pentasnya sampai keluar kota atau Sragen Ya, aja? sering Luar Jawa, sering. Keluar Jawa. Nah. Sampai ke TMI juga kan? Iya, taman ini. 2 kali di sana. Terus dulu waktu pernah jadi jurukan kampanye. Yang pada 2014. Belum ada toh? Udah loh. Udah di 2017. Kan dari 2006. 2006 di Palembang. Kok iso? Kok malah atur? Kok sampai Palembang? Golek wong kono, itu pemain.
pulang terus beli motor Oh, langsung itu kan motor. Itu karena internet. Ya ada teman di sana. Oh. Ini HP Android ini ya jarang. Saya sebenarnya pengen teman-teman ikut diskusinya aja dulu gitu, karena belum tentu juga kolaborasinya sama gua misalnya, bisa jadi sama Ale, bisa jadi sama Peter. Tergantung dengan teman-teman. Maksudnya seniman yang terlibat di penelitian ini kan banyak gitu, ada beberapa seniman lain. Misalnya kayak antusiasme Mbak Dia gitu terhadap kelompok atau peran ini. Mungkin kayaknya ngobrol bareng aja dulu, kalau ya sebisa mungkin nanti malam ikut Jam berapa kan? jam 8 gitu ya. Jam 8 sampai jam Tapi memang yang hari ini tuh sebenarnya kita lebih dengerin ya, kita lebih dengerin. Lo ikut ngobrol dulu tuh apakah itu setiap rambuannya atau gimana? menyimak aja dulu biar punya gambaran. ya kamu Yang harus hari ini. menjelaskan dulu. Iya, maksudnya ikut mendengarkan aja dulu gitu. Kalau misalnya dari teman-teman ada ketertarikan dari presentasi Ale gitu misalnya atau Togar gitu, terus bisa menemukan titik temu bareng-bareng gitu, ada minat bersama, baru mungkin dikomunikasikan gitu kan. Nggak tahu, maksudnya kan nggak ada aturannya. Iya, maksudnya gitu, ngalir-ngalir aja. Kalau bentuk kolaborasi sebelumnya kayak apa? Misalnya kolaborasi sama kelompok seniman. Yo kita ini enggak maksudnya kolaborasi ini saya sering mengadakan misalnya kita berjob dari instansi apa, membawa visi apa, waktu itu perusahaan tentang opo, sering dulu kominfo itu. Maksudnya yang dimau dia itu apa? Tidak. Kami menyampaikan segera tidak diterima oleh masyarakat. Kayak karyanya Danarto kan masyarakat nggak ngerti bentuk kesenian apa ini. Terakhirnya komedi, musik, dan itu orang-orang ini harus hidup mengerti. Itu tadi yang mengikuti yang sering digunakan dan atau favorit ya Pak Agus itu. Peninggalan Jakarta dengan pendukung Bupati ya. Rumah kakaknya. Ini kakek. Oh, nanti berdiri Pak Sekda. Oh. Kalau Masnya masih aktif dalam, Ya, Mas ya? dalam tuh Mas. Tadi katanya iya waktu muda. Asli dalam sutradara. Iya, sutradara wayang. Sutradara itu Bukan dalam opera. Bukan dalam Beneran dalang yang megang wayang kulit gitu. Lain kali. Jadi lain. saya basic kesenian saya itu tari. Oh, malah
tari ya ketoprak. Berapa manten Tapi kan sudah mantan pernikahan. Hari Narjo, pada di Nanggung, terus di Nanggung kok. Kamu biasanya gimana kalau kolaborasi sama kalau yang Ludruk kemarin gimana? Kalau dulu kan gue sebenarnya cuma ngarsipin. Nah dari arsipin itu gue pakai buat karya karena pakai diri gue sendiri kan, nggak pakai para pemain. Karena budaya post dressing kan yang digali dari mulai perasaan di tahun 1810. Iya begitu, terus lagi tertarik sebenarnya kan bukan tertarik, emang lagi sedang menggali dan belajar cara hidup teman-teman sebenarnya, teman-teman waria atau non biner di Nusantara gitu. Salah satunya saya kemarin ziarah ke Sulawesi dari tahun 2016, cari tahu soal bisu di sana karena posisi waria di sana posisinya kan didewakan, punya posisi yang hormat, mereka pemimpin, kepercayaan rolotan di sana, kepercayaan adat sana. Lalu 2019 kemarin ke Jombang sama Mojokerto, sinau soal Ludruk. Kenapa? Budi Wijaya. Budi Wijaya sama karya budaya pimpinan Abah Edi yang di Mojokerto, Budi Wijaya, Mas Didi di Jombang. Sempat ketemu Canas juga. Kakaknya Pak Ade, Ade Canas, didampingi sama Canas juga. Apa yang dipelajari dari biara-biara? Nah kan kamu yang ngajak ke sini, kamu pasti punya mau dong, jadi aku tanya kamu dulu. Ya yang dipelajari banyak banget gitu, maksudnya banyak hal yang beragam juga dari komunitas ini gitu yang bikin saya kaget, terutama di Jombang sama Mojokerto ya. Ternyata teman-teman waria ini emang basicnya tuh bukan dari tanah ya, semuanya juga dari tanah. Maksudnya jadi punya apa ya, kontribusi lain dalam bidang agraria gitu, termasuk juga para bisu gitu. Sebenarnya kan mereka di luar sebagai pemimpin ritual, mereka juga ngolah tanah untuk mereka hidup, gitu, petani. Nah begitupun di Ludruk gitu, yang menarik di panggung mereka sangat cantik sekali gitu, tapi pas turun ke sawah ya mereka nyangkul gitu dan Kamu soalnya waria kota sih. Jadi kamu nggak tahu. kan gue baru belajar nih. Kalau musim tanamnya kan. Ya ini sekarang saya kemudian baru belajar untuk mengolah tanah juga. Oh iya. Iya pasti lah. Sebenarnya kan Numbang Sari sebelum berangkat ke sana pun itu udah kayak cita-cita. Yang sebenarnya ceritain dari aku. Sebenarnya kan kamu ngobrol sama Rachel, kamu lagi ngobrol sama orang lain. Enak kan? Kerjain dia. Ya maksudnya karena banyak banget persoalan-persoalan yang dihadapi teman-teman waria gitu, tapi bingung juga sebenarnya ngasih solusi seperti apa gitu, karena udah ngerasa banyak ngelempar umpan juga, tapi kok nggak ada yang nyangkut gitu. Terakhir coba bikin vokal grup namanya Amuba gitu, sempat diliput sama Vice Indonesia dan Vice Asia juga, tapi ya itu lagi gitu, dan lama-lama yang ngerasa capek aja tuh ngasih umpan tapi nggak ada yang nyangkut. Maksudnya ngasih umpan ke Teman-teman waria, kalau saya fokusnya ke teman-teman waria. yang
Jogja. Jogja. Ya, karena saya tinggal di Jogja, yang paling dekat ya dengan tetangga saya di Jogja. Dan berbeda mungkin misalnya kalau yang nggak bermaksud membandingkan, kalau di sini ada paguyubannya, kesenian. Iya. Ya banyak teman Galia di sini yang sama saja. 80% yang teman Galia itu senangannya yang jalan. Nah, itu dia. Di sisi lain berupaya keras menghapus stigma gitu, tapi di sisi yang lain juga gitu mempertahankan stigma itu di masyarakat. Teman-teman di sini memang dari awal kita komitmen untuk kesenian. Kalau masalah itu saya sebagai penguasa seniman ya terserah. Itu bukan dulu mereka silahkan itu. Arahan saya ya sampai ketemu titik itu, dan titik itu untuk kehidupan mereka. Awalnya ya cuma kumpul biasa, kita buat ketoprak, pentas, gak ada dana, kita jalani seperti itu. Terus kalau Sragen itu, kalau orang hajatan itu pasti ada acara kirap. Acara kirap itu biasanya pelakunya yo wanita asli. Nah, kita coba ya teman-teman Galia ini, teman malam ini mereka menjadi pagerayu. Pagerayu, terus di depan itu ada bentuk apa, lalu kita kemas jadi sajian, terus nanti kayu itu kurangnya itu aja. Sampai sekarang yang kita jalani seperti itu. Kalau ketoprak itu kalau cuma coba aja. Jadi bedanya untuk teman-teman sedap malam itu tidak sama ludruk. Ludruk kan ada panggung. Kalau ada yang nonton ya main, kalau tidak ada ya tidak. Hasilnya kan dari tiket tersebut. Kalau kami tidak, kami ada job. Misalkan ada job ya hasilnya itu pun pengembangannya tidak hanya ke bentuk itu saja. Ada yang rias manten, terus ada penyanyi, MC. Jadi untuk keluarga sedang malam terus ada mungkin beda, tapi dengan matur yang di pancingan dan itu suara pancingnya wis ekes dhewe untuk sedang malam tuh. Jadi untuk kehidupan kita, kebutuhan sehari kita hasil Emang hidup dari kesenian. berkesenian yang perkara kebutuhan ideologi ya silakan sambil gitu. Untuk saya ramudeng caranya gini Jepitin pintu. sampai kita punya sandal, kalau punya sandal tadi juga. Cuman hasil data kami dari rias semua Buka salon juga. ya cuma kalau mobil Kalau salon mobil sama Mas Hendy tuh Ya cutting stiker. yang cutting stiker. kami selama tak kala kita memperingati ulang tahun kita mengadakan Hiburan gratis gitu ya. gratis. Kalau agenda sanggar dulu itu 1 tahun 4 kali.
bagiannya juga anak-anak panitia. Terus untuk menarik penonton nanti ada endingnya ketoprak ya teman-teman ini. Oh tapi fokusnya justru anak-anak ya? Ya udah itu cuma pengembangan. Oh. Oh, berarti 4 tahun acara untuk anak-anak panitia. Ya kan Sanggar itu program Sanggar itu ada kenaikan kelas. Oh. Menurut kurikulum kalau kita kan itu. Jadi materi ini selesai bebaskan. Terus ini jalan. Kalau di apa namanya jalan cerita untuk yang misalnya habis pentas murid, terus habis itu teman-teman main, itu berarti setiap pertunjukan bikin naskah baru. Iya pasti. 4 tahun itu kurikulum itu untuk Setahun 4 kali kan? 4 tahun ya. Setahun 4 kali itu kurikulum itu untuk mau latihan mementaskan satu naskah atau Nah, Sanggar kan Sanggar tari. oh iya. Setiap materi ditempuh 4 bulan. 3 bulan. 3 bulan lah. 3 bulan itu setelah itu dipentaskan. Nah, dulu endingnya acara itu Ketoprak. kan kita kolaborasi kan antara anak dan teman-teman. Kami pun pernah sudah menari satu panggung sama anak-anak dan kolosal malah. Di Ludruk juga kita sekarang ada Ludruk anak. Tapi kalau Ludruk anak kan emang kalau yang dewasa kan oral, cuman ngarahin kamu berperan sebagai ini, jadi nggak ada teks. Tapi kalau untuk anak, kasih teks, naskah. Nah, Karena memang teman-teman ini juga kalau naskah nggak jalan. emang udah Harus penuh. ngobrol ya? Harus ngobrol. Ya, was kalau di ketoprak was. Puas itu apa? Was itu cuma Was, was, sutradara itu kamu ngomong ini. Kami video kami dia sudah mau itu sudah enggak apa itu enggak pakai naskah. Tapi kamu tuh kesini ngomong ini titiknya ini. Belum lihat itu tidak mau. Sudah beberapa kali cuma saya kurang paham karena bahasa daerahnya. Bahasa Jawa. Kamu bahasa Jawanya beda. Ya Jawa Barat. Itu mas Sunda kan, bukan Jawa nih kan? Yang Bandung nih, dari Jawa ya? Siap. Iya. Ya karena itu saya kasihkan Istirahat dulu loh mas. Musik. orang lah. Gue yang kebablasan. Gue ada orang nonton dikit rata apa. Matur Oke, nuwun. terima kasih. Mas Fendi. Kalau kurang komunitas kapal itu ya terkenal gratis. Kami nyawet sendiri. Ya karena panggilan punya talent. Ya, kan Jalannya dari keuangan kan. Kami yo meskipun tidak banyak kita cukup sama yo kumpul makan itu kami bisa beli oh ya ini kamu akan kita punya kas bisa beli kas kan di dalam sebelum corona itu terus banyak di Bali ya. Di Bali itu setahun sekali pasti digaji urip dunia itu dunia ora tingsingan Ringsingan. tinggi
Kasihan kecele bahasa Indonesia apa? Kalian bahasa Indonesia kan? Ketipu, iya tertipu. Orang tertipu. Ya, jadi real. Real. Alas kita ya. Iya tertipu. Jadi untuk masyarakat sebenarnya ya tahu mungkin penampilannya teman-teman saya itu gini, kami tidak pernah pakai rok mini bentuk seksi-seksi, tidak pernah, kecuali itu menguruk kita itu maksimal. Yang tempat cuci mobil kan harus mini-mini basahnya. Ya itu badian, badi Jawa. Oh, slogan ini. Kadang bodoh ini Pikirin itu info kita. Yang di depan foto coba coba produk kita. bisa saya Itu udah jadi dua. kali ini tadi pagi Kalau ya kayak bang. duitnya besar ya kami yang ngangkat cerita si di Sragen. Sragen kan ada musik Sragen. Oh, itu gimana Bu? Hah? Ya kan kita punya setiap daerah punya ciri khas sendiri-sendiri, musik bentuk musik kan tetap ada. Kita itu stadion itu terkenal stadionan. Kampung-kampung sari itu kan awalnya kalau Sragen. Kampung sari. Iya. Jadi kepikiran maksudnya di kota tuh kenapa jadi rumit? Sebenarnya kan fasilitas lebih banyak di kota ya. Itu tidak melakukan mereka. Iya, mungkin karena ngerasa nggak ada kesamaan kali. Maksudnya kedaerahannya tuh nggak ada. Gitu. Karena semuanya kan datang dari berbagai daerah. Enggak juga ya. Tidak ngaruh. Itu sing jelas. Ya, saya pengalaman saya faktor pimpinan juga pengaruh atau ketuaan. Dulu saya bina ini loh sulit sekali. Gua sangat sensitif Baria itu. Bilangnya Baria kan yang itu tau. Tapi saya nggak tahu. Nah, Saya anaknya negatif. Saya anaknya negatif. Tipe. Saya kenal sama kamu dari 2012. Coba bilang lagi apa? Maksud saya juga karena latar belakang saya sebelumnya kan nyampe Jogja kan 2008. Saya kerja jadi pengamen sama jadi pekerja seks gitu. Karena usia 15 tahun saya juga udah jadi pekerja seks di Jakarta gitu. Nah pas kita tahun 2011 sampai 2013 itu ketemu sama Mbak Grace. Kebetulan Mbak Grace mengkurasi proyek namanya Magic Project. Nah Magic Project ini proyek yang diinisiasi oleh 3 orang seniman perempuan yang bekerja dengan seluruh waria di Yogyakarta. Nah itu kemudian yang melatar belakangi saya tertarik di kesenian dan meninggalkan pekerjaan sebelumnya sebagai pengamen dan sebagai pekerja seks. Karena menurut saya ini platform lain yang asik untuk ngomong sebenarnya, ngomong dalam tanda kutip. Lalu berusaha ngajak teman-teman yang lain, tapi kok sulit. Nah, karena kesulitan yang dihadapi itu, larilah saya ke daerah-daerah belajar. Ya kan harus lari dulu kan kalau mau belajar. Tapi ternyata juga sulit karena belajarnya sendirian, nggak bareng-bareng. Sih emang rumit banget kalau di Jogja. Kebetulan teman-teman lo rumit aja kan. Iya bisa jadi. kamu belajar di sini dulu. Dan kami ya punya aturan. Banyak anggota kami yang saya keluarkan. Lah kena ditoto, mindset dari real ya tetap Mindset dari Israel Iya, ini. Pak.
pimpinannya kayak gini takut gua. Kayak gimana kan? Menerima nggak siswa magang? Mau menerima, tapi ya buat cobaannya. Cobaannya apa aja itu? Nggak puasa mutih kan? Ya, untuk ukuran administrasi tingkat kabupaten ya, ini harian BKDS bukan yang Oh. dan sebabnya tanggal pemerintah harian satu itu Kamu tahu. betul. Itu sama nggak sih kayak di kalau di Jakarta kan periode si anggota dewan tuh 3 tahun ya. Kalau di Iya, Dewan Kesenian ya. dan periodenya maksimal 2 kali. Ya, Di sini ada taman budayanya lagi. Tapi dari anggota setiap malam ada anggota yang dari luar kota Seragen. banyak. Itu ya yang saya prioritaskan ya teman-teman terakhir. Misalkan ada job kurang pelaku, kita ambil ke Jawa Timur banyak. Oh, maksudnya masih wilayah Jawa kan? Iya. Nah itu dia yang tadi gue bilang, maksud gue emang beda, lu nggak bisa bandingin teman-teman yang di Jogja sama yang di sini. Di sini jelas keluarga gak ada masalah, tangga gak ada masalah. Coba Tadi udah cerita, ibuku kok barengan sama Mas Wendy katanya. Terus Ya, gue ngeledain semua proses. Semua ada Semua ada proses. Enak aja. Kita menuju ke keluarga. Saya kira nggak semua orang tua itu pengennya anaknya normal semua. Tapi ya itu banyak faktor. Ini contoh kecil dulu. Ini paling laris sudah mampu. paling Laris. Banyak Ya, itu mungkin dulu ya nggak boleh sama orang tuanya. Paris Delta itu ya. lancang. Mandir. Itu orang tua nggak boleh Pak, nggak boleh. Tapi kembali ke ekonomi. Bisa Nunjukin. mungkin keluarga itu ya terserah anak keluarga kita. Semua itu nggak boleh. Nggak boleh kalau masih ada. Gaya ada. Mungkin itu prosesnya dulu. Nggak mau. Dan tetap live kan, gak lari. Ini bapaknya mah tokoh agama. LDI satu keluarga bisa menerima Gila itu dari Lembaga Islam Indonesia. aku agak yakin prosesnya seumur hidup itu sebenarnya. Sebenarnya itu keluarga itu. Saya juga lupa harusnya ngimamin hari ini. Gereja mana? Katedral saya. Iya guys. Nang rumah kurang bagus. Malah curhat. Enak banget beli Tamara ternyata ya. Pokok kami juga ini ya. Iya. Ini proses buat pokok kami. Oh ada kan dari FBK ya. FBK ya. Ada buat teman-teman waria non biner mereka bilang. Kelemahan kami ini proposal.
nggak bisa buat. Hanya dia tuh Pak. Tapi ya, kita punya teman juga, teman-teman isi. Solo ya. Iya. Sini sering untuk penelitian, untuk tugas mata kuliah. Sudah malam itu kita ngoyo kok jalan. Bosan dari awal. Kurangnya kami seorang mengharap lebih. Yang penting kita punya job dah itu aja. Job bukan kehidupannya teman-teman. Untuk yang lain, yang kuncinya seniman. Gue sih baru Iya. oke. Nah itu. Dapat juga setelah pentas di taman ini langsung dapat job main di pondok pesantren. Oh, asal pada mulai main. Ini di kan? Oh iya, Semarang ya. Itu Semarang ya. Lebih Semarang. Oh ya, itu seperti itu. Wah, kalau itu Semarang jadi tangan. Jawa Timur itu Pak. Terus pondok pesantren Nurul Huda diundang setiap tahun pasti undang kami untuk sepak bola. Pasti semua. Oh, main sepak bola. Musuhnya sama Pak Lurah, Camat, Arab Desa. Jadi itu ya, jadi pertunjukan. Ini sepak bola nih ya. Di bulan kok. Nah, kalau teman-teman di Jogja itu volley. Oh ini sekarang ya lagi. Volley udah jarang juga sekarang. Aku nggak tahu. Dulu di mana kalau itu di Badra. Badran ya. Kami juga ada bayar sesuai job kami ketika pentas itu. Sebenarnya kalau untuk persiapan sosial kami tidak harus belajar kecuali job apa kesehatan itu tuh kita punya Kayak standar. Itu orang aja. untuk 17-an pentas panggung itu sekarang tahunan berapa anggaran wes tak sadari hiburan semoga ya terkenal kami terakhir makin kabupaten di tingkat Jawa Tengah juara 1 pernah, juara 3 pernah, juara 2 pernah. Kalau dari teman-teman sendiri, basicnya memang sudah punya penghasilan pribadi di luar sedap malam dulu, atau memang mengandalkan penghasilan dari sedap malam baru punya penghasilan di luar sedap malam? Di luar sedap malam punya penghasilan, tapi tidak ikut dari kesenian. Kesenian santai, nyanyi di insiden. Kayak Pak Dimas ya, dengan Jadi dia tuh menyenangkan itu mereka. Iya. Kalau sudah malam dampaknya nih.
Waria yang sakit itu mungkin masyarakat yang ngomong ini paling juga ke atas jam malam itu belum tentu, karena ada yang nakal, ada yang banjir itu tidak jam malam. Oh, pokoknya yang banjir punya ke jam malam. Itu sakit, kalau kan jam malam padahal tidak itu jam malam. Oh, kasih tahu aja itu kupu malam. Oh, Itu bukan sedap malam. nanti kalau ada itu tak kasih tahu. Iya. Kata Tamara itu kupu malam. Belum sedap. Belum sedap. Ini dulu yo lintas. Itu dulu LC ya, pemandu karaoke. Wah, ayo kita karaoke. Ayah, ada tempat karaoke di sini. Kami butuh karaoke. Kalau karaoke kenal. Gue jadi kepikiran karena karyanya Danarto susah dipahami oleh masyarakat, terutama Seragen kayak Kamu nggak pernah diomongin aja. ya maksudnya diomongin aja dengan cara yang Atau bapak sastrawan. Mas Sufi itu jatuh. Iya. Saya masih di matahari. Itu seniman Nah, Paten nggak ada yang benar. Umum itu tapi kan, karena hidupnya di Jakarta. Iya. itu orang Sragen ini dari seniman besar malah luar Sragen itu kan banyak kan luar kota. biasanya kan gitu. Coba kenapa kamu tertarik sama Danarto? Memasyarakatkan karya-karyanya Danarto ke Seragen. Oh iya, Ya gampang kan maksudnya. tahan nafas. Dengan pementasan teman-teman gitu. Ya kali itu ya bukan bisa. Menggunakan platform pertunjukannya udah paham. Kalau gue lebih santai ya maksudnya. Gimana kalau belum kenal karyanya dan bisa baca bareng karyanya. Ini gue bisa baca kelakuan anehnya. Maksudnya sebagai manusia dia lucu banget emang kelakuannya. Aneh kalau sekarang kan yang aneh-aneh kita lihatnya di sosial media ya, tapi zaman dia itu saking anehnya, keanehannya tuh diberitain sama koran. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya sebelum kami cari-cari arsip segala macam yang udah dilalui tentang dia kan tanya-tanya nih sama temen-temen yang senior gitu kan. Kenal Mas Danarto nggak sih, gimana sih orangnya, gimana sih karyanya? Banyak banget, ada satu cerita yang diulang sama banyak orang yang sudah kami tanyain tentang dia. Ceritanya itu sampai nggak bisa lupa gue. Ceritanya itu tentang di Jakarta ada salah satu perempatan yang berbahaya, banyak kayak rampok mobil itu namanya perempatan Coca-Cola, dekat pabrik Coca-Cola yang lama memang. Versinya banyak tapi intinya dia tuh lagi nyetir terus ada rampok kapak merah namanya, kapak merah naik ke mobilnya terus minta uang, terus dia bilang oh saya nggak bawa uang, pulang aja ke rumah nanti saya kasih uang dari rumah. Mobilnya tuh diarahin sama dia ke kuburan karet atau jeruk purut nggak tahu lah ya, tapi itu dua-duanya nggak terlalu jauh itu dari Coca-Cola kalau malam. Kan udah naik mobil ya bingung ya perampoknya, biar kata berdua kalau udah naik mobil kalau supirnya dibunuh ya mereka juga kecelakaan. Masuk kuburan terus dia berhenti depan nisan, dia tuh selalu bajunya putih gitu loh. Terus dia panggil orangnya, si perampok ini, sini saya ambilin uangnya, ya kabur lah ya, maksudnya lu di kuburan di depan nisan itu si perampoknya tuh dua-duanya kabur. Aku versinya banyak, ada yang bilang kuburan apa, ada yang bilang perempatan apa gitu, tapi ini cerita yang berulang dari banyak sekali orang gitu. Kan aneh ya, kok bisa sih? Setelah kita mulai baca ya di luar apalah ya karyanya hebat karena apa baru itu ada berita kecil banget di Tempo, berita ini nyeritain itu Danarto habis dirampok ya, apa sih gitu? Siasat mayat gitu. Siasat mayat itu menceritakan dia habis mau dirampok terus
dia bawa perampoknya ke kuburan, akhirnya perampoknya kabur. Maksudnya tapi kalau hari ini kan kita lihat itu di Facebook. Iya kan. Ya ini tuh tempo gitu. Harus diberitain saking anehnya nih orang. Aja ya aneh-aneh ya dia. Maksudnya dia bukan selebriti dan tidak menikah dengan selebriti gitu. Tapi cerita dia menikah itu diberitain sama banyak banget media, itu aneh banget gitu. Mungkin karena berdua yang menikah. Berdua. Terus di tahun 80-an hampir nggak ada juga orang bertemu kan. Istilahnya itu gila. Orang yang Boleh? yang ngomongin aja dan aku akhirnya menikah. Kenapa penting gitu juga diomongin kan, maksudnya kenapa sih penting diomongin dia akhirnya nikah gitu. Mereka pernah, dia dan mantan istrinya pernah ikutan, tahu nggak sih kayak ada aliran namanya Salam Molok. Dia Eden. Dia Eden. Nah, waktu baru kan dibikinnya tahun 95. Dari awal mereka ikut tahun 2001 dan akhirnya pergi, istrinya masih. Dia pernah ikut. Dia Eden. Saya mulai. Alhamdulillah. Salam mulai. Aneh emang aneh. Dan dia bukan cuma nulis sastra ya, dia juga tulis komentar sosial politik, tulis apa? Yang interpretasi hadis, refleksi keagamaan, tapi tidak terafiliasi sama misalnya organisasi-organisasi Islam besar. Walaupun buku dia yang orang Jawa naik haji itu juga lucu banget sih sebenarnya. Orang Jawa naik haji itu yang mengulas pertama kali waktu itu Gus Dur. Tapi tahun 84 kan Gus Dur ya udah terkenal lah ya sebagai budayawan, tapi belum. Orang Jawa naik haji itu cerita sepertinya seperti diary gitu, catatan harian tentang pas latihan tuh apa yang disaksikan, terus kayak perilaku sosial orang-orang karena pas naik haji kan itu ditaruh di satu barak, nggak penting mau jenis kelaminnya apa, kayak ibu kayak keluarga kayak apa, terus semua satu barak, kamar mandinya itu cuma 3 atau berapa gitu, terus harus gantian kan, tapi kamar mandi kan bukan cuma buat mandi ya, kalau lu tinggal di situ ya buat cuci piring, buat cuci baju, buat semuanya, tapi ini kayak ratusan orang harus nganterin dia kamar mandi. Jadi dia mandinya ya buat mandi, karena pada tidur gitu lah. Aneh. Tempo ya itu sering ngangkat. Iya. Tempo dan grupnya Tempo ya. Majalah Zaman, majalah Matra. Tapi selain Tempo dia juga dekat sama Republika. Nah, Republika kan dia lebih punya kecenderungan Islam ketika yang lainnya belum, bahkan sebelum Ijmi ada. Ya ada juga yang bilang dia sastra sufi. Iya. Jadi dia kayak banyak labelnya gitu sebenarnya. Caneng ngalami gitu. Dia nyebut perawan sufi itu dalam Perawat. sastrawan sufi. Perawat sufi. Aku dong. Enggak, aku gadis sufi. Curhat Bukan lagi. Emang seniman yang suka ngomongin diri sendiri. Apa yang gue presentasiin kalau bukan dari gue sendiri, Cel? Pasca terakhir itu bukunya tuh sekarang gimana tuh apa di suruh buatkan apa di tempatan khusus bukunya dan apa saya lupa tempatan itu. Oh, ada wasiatnya.
dia pinginnya semua dikembalikan ke ibunya gitu kan. Makanya ada wacana mau bikin Donato Center. Yang banyak tuh di rumah tuh mau lewat aja Nggak bisa. saking banyak buku. Area dalam Ya mau isi buku-buku apa? Koleksi ya, perpustakaannya Iya. dia. Kalau kata saudaranya tadi 3 kamar gitu. 3 kamar kos-kosan. Kalau ke rumahnya nggak bisa duduk. Buku semua. Duduk di buku pamali. Banyak banget yang menarik. Kalau buat kami kenapa pengen meneliti dia tuh karena sejarah seni itu seperti terlalu kaku gitu loh. Antara misalnya nama-nama, kalau dari seni rupa, nama-nama yang umum itu kayak Sudoyono, Avandi, Hendra Gunawan, itu sebenarnya nama yang sama terus yang kamu dengar gitu, seolah-olah praktek seni itu yang tercatat sejarah ya hanya yang seperti itu gitu, seperti nggak ada kayak apa ya, kayak kok nggak beragam gitu kan, nggak mungkin nggak beragam, nggak mungkin cuman ada yang realis dan sosialis sama yang abstrak gitu, pasti ada yang lain dan ternyata yang lain itu dia gitu, dia banyak sih yang lain tapi dia menarik banget karena punya pernyataan juga gitu kalau ya seni bukan soal hasilnya tapi tentang proses. Proses. 54 kali gue bilang di dalam teks kalau lu mau ngikutin dia sih udah gue hitung gue banyak banget sih. Mama itu belum gue hitung. Dan banyak sekali sebenarnya yang bikin kayak interpretasi karyanya gitu ya, kayak pembacaan cerpen atau dipentaskan teater, yang bikin film juga ada 1-2 dari naskahnya dia. Oh iya. Itu banyak dari Ranto Ketlop itu, ketlop apa itu karyanya? Godlok itu yang pertama. Ya, ketlop. Nah kalau yang awal-awal kayak Godlok atau Ada Makrifat itu masih banyak yang walaupun dia tidak sebut nama tempatnya, tapi secara samar bisa kita kenali kalau itu Sragen. Atau kayak dalam satu cerita ada bagian yang diserahkan karena dia nggak menamainya, karena dia nggak menamainya jadi Tahu-tahu Sragen, tahu-tahu Tawangmangu, tahu-tahu Paris gitu. berapa nanti? Sarapan ya? Baca Jam nggak? 8. Iya. Dan Kalau nanti itu acaranya kita udah diceritain ya tadi ya? Dengerin Ale. yang musik-musik dari Keturunan Arab. keturunan Arab. Dia temannya Mas Ale ini punya koleksi. dia yang punya. Temennya punya Teman cerita. kita Mas Ale Oh. punya koleksi piringan hitam musik-musik keturunan Arab.
Gimana caranya kita nyampe ke sana dari Danarto, Mbak? Gimana caranya kita nyampe ke musik keturunan Arab dari Danarto? Sufisme. Satu jalur bisa. Deh kan nggak ilu Siap kan? Jauh dari kabar. Oh enggak iya. Ini setelah ketemu dengan ininya itu salah sasaran ya? Dari Sasaran. kan maksudnya dalang ini kan bukan dalang juga ini. Oh yang dicari kan memang ludruk toprak sedap malam. Oh, jadi kalau orang enggak gitu maksudnya gitu. Kalau dalam ya jelas salah orang. Iya. Yang di sini cantik kok. Emang dalangnya tadi nggak cantik? Kenapa? Yang Yang di sini dalam tuh cantik. Oh. Masih muda kan gua Oh. bilang. Wah, gua malah jadi pengen magang di sini. Ya magang lah, minta izin. Udah diizinin tadi. Oh iya. Cuma syaratnya aja belum disebutin. Cobaannya nggak disebutin. cobaan itu dialami, Bu. Gak ada nafas. Lulus kuliah deh. Soalnya ada lukisannya kayak gini. Semoga 2 tahun. Itu Itu lukisan di atas kanvas. Itu yang aloe ya? Kan ini favorit gue, sorry banget kalau ini yang gue nih. Kanvas, spandramnya muter gitu ya. Kan kayak cetak kan, tapi enggak dia Itu tulisan apa? tulisan Arab. Arab. Enggak kok Arab sih. Hah? Ngaco lu. Oh bukan. Latin. Kalau ini ada salah bener. Ini tulisan Allah, A-L-L-A-H. Ya Latin kan, bukan Arab. Coba lihat. Zikir bisa dimaknai sebagai zikir karena dia satu kata yang berulang. Tengahnya Bu, jadi si lukisannya kan ada kayak pentilnya gitu ya. Itu di tengah pentilnya tuh ada bulan sabit warna perak gitu. Ini karya tahun 78. Karya siapa itu? Dan apa? Naruto. Dia sekolahnya kan sebenarnya lukis. Di asri itu kok sekolahnya lukis? Soalnya dia takut sama aljabar. Ya orang tahunya kebanyakan sastranya kan ya. Maksudnya nggak tahu yang aneh-aneh. Ada buku. Ini ajaib banget sih. Ini buku 1054 halaman ya? Bener nggak? Halaman 1115 halaman. Isinya semua kayak gini 1000 halaman itu. Tulisannya Iya, sama. iya. Jadi kalau dibuka mau halaman berapa sama kayak gitu. Itu maksudnya pikir. Zikir. Ya maksudnya ya kita mau bilang itu zikir, habis apa lagi? Ya dia nggak bilang sih itu apa, tapi dia melakukannya aja gitu kan. Tapi di beberapa biografi yang dia tulis sendiri itu dia bilang ini bukan karya seni, dia bilang itu buku 1 edisi, jadi cuma dicetak sekali. Atau bisa malu, Oh ya, harus dicetak juga, tahu duit. karena dia Ya ada juga yang konvensional gitu ya, kayak Bayang. maksudnya yang memang lukisan-lukisan gitu kan. Terus yang dari juga. Iya. Kalau ini kan kita bisa kenal ya ini apa gitu. Oh ini gambar, apa lukisan.
Oh ini mana ya? Kartu ucapan tapi belum bisa. Boleh minta tembakau? Boleh. Bisa ngeliling lah. Bisa. Wah, banyak banget. Kanvas kosong, sepatnya nggak tahu gimana. Ya, mungkin seperti Oh misalnya yang dia sebut cerpen karena juga terbitnya di majalah sastra ya. Oh tapi isinya gambar sama notasi gitu. Bisa sih dibaca, tapi dibacanya kan cak gitu. Ada ceritanya penggal-penggal, tapi caranya bercerita tuh kayak gitu. Jadi kan sebenarnya susah juga buat kita menyebutnya sekadar cerpen gitu kan. Udah kayak sound effect gitu di dalam cerpennya. Gitu. Ada yang misalnya kui ini kan. Ada ceritanya atau dialog antar karakter tuh ada. Tapi itu caranya bercerita. Kenapa Pak? Bisa minting. Oh bisa. Ya kalau yang bukan mah sepertinya mudah diakses ya kalau dulu ya, atau banyak sekali yang menerbitkan lagi gitu kan, kayak Ivan itu ada banyak versi. Waktu itu kan waktu kan terjadi penataan Inggris itu mana tetap itu Artinya pujian untuk Tuhan. ya kalau orang Jawa kan jadi keseluruh lidah. Naskah teaternya juga terbit sebenarnya sih. Mungkin gambaran itu kan dibagian itu tuntasnya itu kalau bisa masuk. Tapi 1001 Malam kan juga seru gitu. Panggilan yang itu sudah malam ya semua kayak tapi Aladin naik haji. Aladin naik haji itu itu bukan.
bayangin gimana caranya ceritain naik haji ke anak-anak. Bapak produser. Saya aku mikir gitu. Terus tahu haji ya. Aku sih angel pamit itu misal. Agak pamit ya. Pamit keluarga kan nggak bisa pidato. Oh harus pidato ya kalau yang mau Ayo pamit keluarga. Ngaji kan siap mati di sana. Oh gitu. Enggak sih, gue nggak mikir. Aku sih, Ya. terima kasih. Maaf kalau saya cium, mau terima kasih. Oh iya. Ya, saya apa? Apa tuh? Gimana kita foto baru dulu ya? Oh ya,